perempuan nggak harus kok jadi yang dikasihanin, lemah atau apapun. Kita bisa mewujudin mimpi-mimpi kita walaupun kita keterbatasan. Misalnya aku bilang aja kalau keterbatasan ibaratnya finansial ya, aku harus kerja membiayain kuliahku sendiri, kebutuhanku, kebutuhan adikku, tapi aku bisa. Jadi nggak ada kata-kata aduh aku jadi anak, nggak ada nih, tapi aku nggak bisa kuliah, nggak ada kayak gitu. Kalau kita niat pasti jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Talk Boys. Jangan lupa dengerin sampai habis. Khusus hari ini kita punya tamu spesial nih Sobat Boys. Ada mahasiswa Boys. Alumni ya Kak Iya, ya. alumni tepatnya. Alumni mahasiswa ilmu komunikasi yang pasti Boys. Kak, boleh dong kenalan sedikit? Oke, nah aku ini alumni 2016, nama aku Eva Purwitasari, jebolannya anak Ikom juga. Dah. Oke. Oh iya Kak, kita belum kenalan nih. Kenalin aku Sinta, bagian dari Talk Boys. Mantap, memang anak Ikom itu juara-juaranya. Aku dengar anak Ikom sekarang punya podcast, wah jauh berbeda. Zamanku dulu nggak kayak gini, sumpah. Mantap banget. Ya dulu ya di angkatannya kakak nih, lab radio itu kayak apa tuh dulu? Kan pasti kayak ada bedanya nih setelah kakak jadi mahasiswa dan sekarang jadi alumni, akhirnya balik lagi ke sini sebagai narasumber. Iya, gini, first impressionku dulu masuk Umsida itu nggak kayak gini. Jadi banyak banget yang berubah, apalagi di radio. Kalau di radio itu aku harus nunggu sampai beberapa semester baru aku bisa mainan radio, bisa kunjung ke lab radio kayak gini tuh baru beberapa semester setelah aku jadi mahasiswa baru kayak gitu. Untuk lab radio sendiri pas aku datang itu udah lumayan bagus, soalnya di kakak tingkatku dulu katanya sih belum begitu banyak komponen yang memadai. Ketika angkatanku datang itu pas waktu nyoba lab itu udah benar-benar prepare banget, lab radionya udah bagus, udah dibangun di gedung yang baru juga, jadi lebih enak lah kayak gitu. Dulunya sih kan kalau kakak tingkatku itu atasku 2015-an itu masih di gedung yang PMB, di atas PMB sana dulu. Sekarang udah di sini di gedung yang baru kayak gitu. Ini nih Kak, ada informasi nih kalau di zamannya kakak tak kan ada radio nih ya, kita on air gitu ya Kak. Ya. Kalau sekarang radionya itu di Balmon Kak. Kita pindah ke kita pindah ke podcast gitu kan, biar lebih mengikuti dengan perkembangan zaman gitu loh. Kalau kakak sendiri nih, kalau dengar kata podcast, biasanya dengerin apa tuh? Kayak apa sih kesannya tentang podcast gitu? Kalau denger pas anak Ikom punya podcast nih aku, wow, lebih mengikuti zaman banget. Soalnya kan aku sendiri walaupun dulu pernah siaran radio itu jarang banget denger radio, hampir kayak ya kalau teman-teman siaran aja aku denger. Kalau enggak ya mungkin di radio S100 itu pun aksesnya nggak lewat radio, itu lewat Instagram atau Twitter aja. Jadi pas lihat postingannya, oh anak Ikom sekarang punya podcast, lebih enak sih, lebih keren aja, lebih boys aja. Bener-bener tagline Ikom Boys itu melekat banget kalau ada podcast kayak gitu. Iya, alhamdulillah ini Kak. Iya. Oh iya Kak, ini kalau dari informasi yang aku dapat ini Kak Eva sendiri angkatan 2016. Iya. Dan wisuda tahun 2020 berarti sebagai alumni atau wisudawan COVID gitu ya Kak? Iya. Pertama masuk COVID, habis itu wisuda. Ya gimana lagi? Sempat sedih waktu nggak boleh wisuda itu, tapi akhirnya menurun COVID-nya, boleh lagi wisuda walaupun tanpa didampingi sama orang tua dan protokolnya sangat ketat itu. Benar-benar kita nggak bisa foto di lingkungan Umsida sama sekali, nggak bisa. Jadi nggak ada kenang-kenangan yang istimewa lah. Tapi alhamdulillah udah bisa lulus dengan susah payah sih, soalnya aku itu wisuda sebelumnya tuh udah COVID kan. Nah udah COVID itu aku juga ngerasain sidang online. Pertama sidang sempronya tuh enggak, waktu sidang hasil itu online, teman-temanku juga online gitu. Jadi konsul-konsul juga melalui online pas waktu ngerjain skripsinya. Agak ngikutin mahasiswa COVID sedikit. Saat itu sudah selesai. Gitu. Ini kan kalau bahas kata COVID itu kemarin juga ada yang namanya mahasiswa COVID baru masuk nih. Kalau cerita ada gak sih Kak kayak
apa yang menarik dulu waktu jadi maba atau kan ada kayak pertama gitu. Boleh dong Kak cerita dikit-dikit? Pertama waktu aku dulu ya seru sih, soalnya apa ya, ngumpul bareng, kita kenalan sama teman-teman baru yang nggak pernah sama sekali aku temuin sih, soalnya SMA aku nggak masuk ke sini tuh nggak bener-bener banyak yang sama-sama gitu, jadi sama-sama teman baru, jadi nggak tahu pun kalau waktu ketemu teman pertama itu kadang-kadang ini teman pertamaku dulu, jadi ya chemistry-nya ada lah kayak gitu. Soalnya pertama itu seru juga sih, dari pagi sampai malam banget. Terus juga kita bikin ngumpul di lapangan kayak gitu-gitu, seru jadinya. Kalau mungkin mahasiswa online bosen ya lihat layar-layar terus. Iya. Kayak materi juga kurang masuk. Tapi sebenarnya kurang masuk ini bukan karena apa ya, perorangan lagi gitu. Ada yang kayak orang kalau keganggu sama ada notif chat gitu kan, jadi langsung kabur dong Kak. Iya pasti banyak missnya, soalnya nggak satu ruangan, jadi susah dikondisikan juga kan ya. Iya. Nih Kak, kalau kita bahas tentang perempuan dan pendidikan, Ya. itu dari ceritanya Kak Eva sendiri nih waktu kuliah kan, kalau dari informasi yang aku dapat nih, Kak Eva ini kuliah sambil kerja. Iya betul. Itu gimana dong Kak, bisa dong diceritain dikit gitu. Apa ya, suka dukanya kuliah sambil kerja itu karena kepepet. Pertama, karena aku di diriku sendiri, mamaku sama keluargaku juga nggak memaksa aku untuk bekerja kalau itu. Kamu kuliah aja nggak apa-apa, kuliah sambil kerja nggak apa-apa. Tapi karena aku kan ini bukan memandang remeh ini ya kampus swasta ya, tapi aku pengen kalau aku masuk di PTS itu aku ada hal yang lebih dari teman-temanku yang PTN. Jadi gitu. Aku harus punya pengalaman lebih dari mereka yang membanggakan PTN-nya, tapi aku kira dia biasa-biasa aja. Menurutku loh ya. Ini kesombonganku sendiri pribadi. Jadi aku pengen aja jadi orang yang lebih dari mereka. Akhirnya oke lah, aku sambil kerja, aku harus punya pengalaman lebih daripada mereka, aku harus kuliah lebih daripada mereka, harus lulus cepat daripada mereka. Akhirnya kebukti banget. Waktu aku kuliah sambil kerja itu cobaannya ya, karena aku kerjanya shifting, jadi pagi, siang, sore, malam, libur nggak pasti, lebaran masuk, tahun baru masuk, kayak gitu, jadi agak survive aja. Ketika aku kuliah malam, aku harus tuker shift, harus moving pagi, aku harus ikut kuliah, kadang habis kuliah malam, lanjut kerja malam, sampai pulang pagi, itu sering banget. Sampai waktu di rumah itu cuma buat tidur, makan, pulang, gitu-gitu aja. Jarang banget ketemu kayak mama sama adikku buat ngobrol tentang keluarga, itu jarang. Penting kuliahku selesai, aku ikut organisasi banyak di kampus, di luar kampus aku juga ikut volunteer juga. Semuanya bisa berjalan. Ya itu tadi, karena prioritas. Aku mikir perempuan gak harus kok jadi yang dikasihanin, lemah atau apapun. Kita bisa mewujudin mimpi-mimpi kita walaupun kira keterbatasan. Misalnya aku bilang aja kalau keterbatasan ibaratnya finansial ya. Aku harus kerja, membiayain kuliahku sendiri, kebutuhanku, kebutuhan adikku, tapi aku bisa. Jadi gak ada kata-kata kayak aduh aku jadi anak, nggak ada nih, tapi aku nggak bisa kuliah, nggak ada kayak itu. Kalau kita niat pasti jadi. Gitu. Iya nih ada nih sobat baik yang bisa kita dengar tadi ya kan, ada kayak namanya kampus juga nih, masalah PTN dan PTS. Bukan nama kampus yang membawa kita, tapi kita yang membawa nama kampus. Gimana caranya kita itu bikin, meskipun oke lah kita di PTS, kita di swasta, dan mungkin nggak bisa disombongkan kayak yang anak PTN gitu kan, pakai tas aku kayak gini-gini. Tapi kita bisa hajar abis pakai karya gitu loh, tentang apa yang kita dapat di sini, apa yang kita lakuin. Jadi kayak oke, kampusnya boleh swasta gitu, tapi bisa diadu personnya kayak gitu. Betul banget nih Kak. Saya kalau balik lagi nih di perempuan dan pendidikan, kalau aku dengar tadi itu ceritanya kayak benar-benar itu motivasi banget buat cewek-cewek. Kadang kan ada kayak asumsi kayak cewek itu nanti ngapain sih kuliah tinggi-tinggi, ngapain belajar gitu kan, toh ujung-ujungnya juga jadi ibu rumah tangga, ngurus anak di rumah. Kayak emang sih kadang ada kayak kurang setuju dengan kata-kata kayak gitu. Iya. Kan kalau kita bisa berkarir dan tetap tidak melupakan tanggung jawab gitu, iya, betul. Kayak kenapa enggak gitu kan.
Dan masalah tadi Kak Eva kuliah sambil kerja, cenderung kayak waktu ya pastinya kayak pagi sampai sore sampai malam kan ada kerja gitu. Itu termasuk kendala-kendala enggak sih buat target lulus gitu? Bener-bener sih, soalnya target lulus itu kan biasanya maba pertama itu kita gentar-gentarnya untuk 24 SKS pasti semuanya. Tapi dulu anak Ikom pagi itu selalu aku 24 SKS biar cepat selesai gitu loh. Tapi aku karena aku anak malam aku gak bisa iki 24 SKS. Aku udah konsultasi ke dokter udah konsultasi ke dosen itu nggak bisa soalnya anak malam itu nggak bisa moving pagi kayak anak pagi yang bisa nerus kuliahnya pagi sore. Ya udahlah nggak apa-apa di ini aja sebisanya aja kayak gitu. Akhirnya ya wes ikut itu. Aku juga ikut hima, ikut UKM itu juga jalan lagi. Tergantung kitanya untuk ngatur waktu itu aja sih. Kalau misalnya aku kerja pagi, aku moving. Jadi moving terus sampai ya bisa dibilang mahasiswa embongan lah kasarannya. Soal di jalan aja. Apalagi ke rumahku sama kampus itu ya lumayan 30 menitan. Jadi ya capek itu iya, sampai nggak dirasa itu iya banget. Tapi ya inilah pengorbanan. Kalau aku ini tipe anaknya gigi. Jadi aku misalnya mau targetku sampai sini ya aku mau gitu loh. Sampai pada akhirnya aku pun juga merasa apalagi waktu skripsi ya. Teman-temanku itu juga pertamanya waktu menjelang sempro itu mereka semua anget banget. Ayo lulus bareng. Sempro itu hampir banyak yang sempro teman-temanku. Waktu kena ini COVID atau matkul tambahan, mereka akhirnya amblas gak ada kabar. Pun aku juga sempat menghilang dari perskripsian 2 bulan. Setelah itu aku apa sih yang tak cari habis ini? Aku loh masih ada tanggungan dan aku nggak bisa. Setidaknya emang sih kata orang-orang nggak jamin S1 itu jadi sukses, nggak kan ya? Tapi ketika aku memulai untuk sekolah, itu kan tanggung jawab. Segimana mungkin aku bisa menyelesaikan tanggung jawabku dengan baik. Kayak gitu. Jadi oke, sekarang tanggung jawabku belum selesai. Aku mau kuliah selesai dulu, nanti urusan sukses aku cari peluang lagi. Kayak gitu. Kalau aku nggak lulus, aku nanti menambahi beban lagi. Karena aku harus lulus, harus stop biaya kuliah, harus nyekolahin adikku untuk jenjang yang lebih tinggi lagi. Karena aku nggak mau sukses itu buat aku aja. Aku harus selesai sekarang, habis itu aku nyekolahin adikku, kalau bisa aku sekolah lagi. Kayak itu yang impianku ya. Karena aku harus berguna buat aku, buat adikku. Yang itu yang penting. Karena kan aku kan anak yatim, gak punya bapak. Jadi aku merasa adikku tanggunganku. Kalau aku bisa selesai kuliahku, nanti adikku bisa nyontoh aku kayak gitu. Aku bisa membanggakan prestasiku ke dia dan dia juga bisa membanggakan prestasinya ke orang tua kami nantinya kayak gitu. Gitu teman-teman. Jadi buat semuanya ini pesan. Kalaupun kalian anak yatim atau kurang mampu atau apapun keterbatasan kalian minder untuk kuliah atau apapun, janganlah. Kalau kalian niat, semuanya itu niat baik itu pasti dijawab sama Allah. Pasti ada jalannya. Kayak gitu. Amin. Oh, iya. Itu penting banget Kak, motivasi kayak gitu buat sobat boy semua. Karena kan juga banyak sebenarnya sekarang mungkin aku lihat kayak teman-temanku di kelas malam atau bahkan kelas pagi pun ada kan juga yang sambil kerja gitu. Kalau dulu nih Kak Eva bener kerja, kuliah malam tapi bisa tetap aktif di UKM, hima pula, itu gimana itu Kak? Motivasi dong buat kita kan kadang ada yang kayak anak itu bahasanya ngepir Kak. Bener awal-awal masuk sebagai maba nih, ayo sobat boys jujur. Nanti ada itu langsung ambil UKM 4, 5 atau berapa gitu langsung ikut organisasi ini itu, tapi di tengah jalan mas capek aku gitu ya Mbak. Gini ya, kalau untuk UKM itu aku dari SMP itu benar-benar suka organisasi. Ikut OSIS, ikut Karang Taruna itu aktif dari SMP. Terus kalau waktu SMA, aku emang nggak ikut sama sekali. Jadi kalau waktu pas kuliah aku kangen berorganisasi lagi nih. Terus aku anak malam ini dapat apa? Kuliah itu teori. Kalau aku ikut organisasi, aku juga ikut praktek. Aku juga ikut ada ilmu tambahan banyak, punya teman banyak gitu loh. Jadi aku mutus buat ikut hima.
waktu itu aku ikut hima itu semester berapa ya, semester 2 atau nggak salah, nggak langsung ikut hima kok aku dulu. Ikut hima tapi juga ikut UKM LSMK. Kan aku nyari UKM yang benar-benar bisa banget buat nge-explore apa yang aku inginkan. Dulu kan aku ini suka nulis ya. Suka nulis, papaku dulu juga wartawan. Jadi kayak adalah keinginan untuk kesana itu juga ada. Jadi aku ikut LSMK juga Himakom. Waktu itu kan hima itu juga menurutku wadah untuk aku bereksplor lagi ya. Jadi aku nggak mau kalau stagnan di mata kuliah pulang dapat apa sih, cuma teori-teori aja. Aku perlu teman banyak yang bisa sama-sama gandeng aku buat ilmuku ini kesalur banget gitu loh. Aku pengen ikut, jadi aku ya untuk ke Himakom itu bener-bener ngeluangin waktu libur ikut organisasi, malam ikut organisasi sebisa mungkin lah, karena kan di Hima itu kan rapat bisa juga 2 shift, pagi juga sore juga, jadi memfasilitasi buat kita yang kerja. Jadi kalau misalnya ada alasan aduh capek ikut gini nggak bisa bagi waktu, itu tergantung kitanya sih. Kita lebih bisa negosiasi sama teman kita, sama kakak tingkat kita. Kak aku nggak bisa ikut hari ini, aku ikut hari ini nih. Bisa lah, pasti bisa dinego. Kalau kita mau, kita gigih, pasti bisa. Semua itu nggak ada yang nggak mungkin. Cuma niat yang paling penting itu niat, lagi-lagi niat ya. Ya berarti kayak jangan jadi mahasiswa kupu-kupu gitu ya Kak. Kalau kita kupu-kupu terus ngandelin kan kuliah sambil kerja, kita harus prioritasin. Kita kuliah dulu apa kerja dulu, kan kadang-kadang kalau kuliah kerja akhirnya kerjanya yang diutamakan. Kalau aku dulu sempat apa ya, ada tawaran kerja yang lebih bagus tapi harus di luar, maksudnya nggak di sekitar Sidoarjo. Tapi kembali lagi aku prioritasku adalah kuliah sambil kerja, artinya kuliah dulu baru kerja dulu. Akhirnya aku ya tetap aja kuliah itu yang lebih penting, jadi kerja itu nomor 2 buat aku kala itu kayak gitu. Jadi apapun yang harus aku eksplor, mumpung aku kuliah, aku harus ambil apa yang ada di sini. Aku kan bayar kayak gitu. Kan bayar, aku harus dapat sesuatu kalau keluar dari sini. Karena aku anak ikom, aku keluar itu harus punya branding ikom. Kayak gitu. Aku datang dengan anak yang pasif, gak bisa bicara lantang, gak bisa presentasi dengan baik. Ketika aku keluar, aku harus tunjukin kalau aku bicara, oh ini anak ikom. Harus kayak gitu. Apalagi kita KKN ya, waktu kita KKN itu kita sama teman-teman banyak dari prodi manapun. Itu bakal kelihatan banget anak ikom yang mana, anak yang enggak ikomnya mana. Kalau pinter di teori belum berarti pinter bicara ya. Kalau bicara kita bagus berbicara, kita easy listening kayak gitu. Oh, anak ini gampang diserap, cara menyampaikannya bisa. Jadi kelihatan banget ikomnya. Jadi kalau kita keluar, kita harus tahu, kita harus nunjukin, oh ini loh anak ikom kayak gitu. Itu pesannya Pak Kuku juga sih kalau itu. Iya, sebesar itu ya kayak branding ikom gitu loh, kayak oh ini loh ikom itu mencolok banget apa sih yang khas dari ikom gitu kan. Oke, dulu emang niat gitu Kak, emang Mas mau ambil ikom gitu, emang ada tujuan khusus atau gimana ikom ini kok harus ikom gitu? Iya, aku awalnya sih ya terinspirasi dari papaku dulu kan, dia wartawan. Aku itu pengen ngerasain jadi dia. Gimana sih jadi wartawan itu? Aku cari tahu, oh jurusan ini. Sesusah-susahnya kita kuliah, kalau itu yang kita mau, pasti selesai. Kalau aku bilang ke adikku, ke semuanya itu, cari jurusan yang benar-benar kamu pengenin. Jangan mikir ini nanti prospek kerjanya kayak gimana, jangan pengen. Tuntasin dulu, kamu milih jurusan itu yang kamu suka, nanti kamu bisa tuntasin walaupun ini kan suka banget ya aku sama ikom. Itu pun aja gejala susahnya minta ampun. Apalagi kalau yang milik kuliah asal-asalan, malah kayak gimana, malah makin susah kan kalau nggak pakai niat banget. Aku milih jurusan sesuai dengan yang aku inginkan, aku harus selesaiin, nanti prospek kerjanya ngikutin. Maka itu aku pas waktu masuk ikom, aku harus jadi benar-benar ikom nih, biar mereka tahu kalau aku punya passion di bidang ini. Biar nggak dikira lulusan S1 jadi apa sih kayak gitu kan. Ikom apa sih, bicara doang bisanya kayak gitu.
apa komunikasi bicara doang masa dipelajarin kan kamu sering bilang sering omongin banget orang itu, kayak gitu Kak. kan ya. Katanya otodidak aja bisa ngapain sekolah gitu. Mereka nggak tahu aja. Gini ini ada ilmunya bos. Boys juga belajar, nggak bisa langsung boys. Iya. Gitu ya kayak Iya. apa ini? Jadi ini nih perempuan bisa berpendidikan, bisa dengan kayak bisa sejajar sama kesibukannya, gitu tetap bisa gitu ya kayak. Iya. Dan apalagi di ikom nih, perempuan juga bisa bicara, bisa mengeluarkan opini, pendapat, bisa ini itu, nggak cuma duduk doang. Ada nih kayak pesan atau apa sih ya motivasi tentang perempuan dan pendidikan apalagi di prodi ikom. Gini ya. Biasanya yang duduk di podium itu laki-laki. Tapi kalau di ikom, nggak ikom aja sih, pokoknya perempuan dan pendidikan itu selaras. Kita itu bisa duduk di podium, bisa menjadi motivasi orang banyak, bisa menjadi inspirasi orang banyak, bisa ditiru, di-follow, diikutin sama orang banyak. Kalau kita punya passion, niat yang gigih, survive, apapun nanti pasti kita bisa lakuin untuk masa depan kita. Yang pertama niat, terus survive, benar-benar survive. Doa itu jangan lupa. Minta ridho orang tua, selalu itu. Itu aja sih dari aku. Perempuan dan pendidikan perempuan, laki-laki itu sama aja, bisa memotivasi semuanya. Itu aja dari aku. Mantap. Ini nih wajib didengar sama semua sobat boys atau siapapun. Boys gak boys rungokno iki rek. Penting. Oke, Kak Eva, makasih nih udah ngasih waktunya, udah ngasih motivasi dan cerita-cerita yang bener-bener penting ini Kak, buat sobat boys di luar harus didengerin, wajib. Pokoknya wajib banget buat perempuan atau laki-laki yang lagi kuliah. Aduh, males pengen nikah, jangan. Bukannya jangan nikah nih ya, tapi harus selesaiin kewajiban kamu dulu, selesaiin. Kalau kamu misalnya mampu, ya udah nikah gak apa-apa. Pokoknya tanggung jawab tetap sampai selesai. Oke, siap. Makasih Kak Eva. Iya, sama-sama. Oke, buat sobat boys semua. Sip. Kalian boys, pernah dengerin ini? Oke, makasih Rek udah dengerin dan makasih juga Kak Eva udah mau dateng. Kawan ikom boys. Mantap. Oke, jangan lupa selalu dengerin Talk Boys ya. Podcast mahasiswa boys masa kini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.